Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. LBP tamat, Jokowi tumbang. Pilar mendukung Jokowi goyah. Para menteri mulai saling intip untuk cari aman. Tidak menutup kemungkinan perhara politik di India dan Malaysia berimbas kemudian ke Indonesia. 12 menteri India mengundurkan diri. UMNO menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mungkinkah PDIP, Gerindra, dan Golkar keluar dari koalisi Jokowi? Publik menangkap kesan dukungan terhadap Jokowi mulai melemah. Indikasinya PPKM darurat yang dipimpin LBP tidak sesuai skenario. Jokowi diambang jatuh. Menurut konstitusi, jika Jokowi tumbang, Ma'ruf Amin presiden, HRS bebas, COVID-19 selesai. Pembantai dan pembunuh 6 laskar FPI dipecat, ditangkap, diadili, dan digantung rame-rame di Monas. Banyak pejabat pusat maupun daerah diam-diam mulai melakukan pembangkangan terhadap LBP, di mana disebut-sebut secara de facto sering mempertontonkan kekuasaan layaknya seorang presiden, bukan sebagai seorang Menko. Kuat dugaan PPKM darurat menyimpan agenda tersembunyi. Orang kuat di pemerintahan Jokowi sedang memancing di air keruh untuk melanggengkan kekuasaan melalui isu Presiden 3 periode dan mempersiapkan Ganjar Pranowo yang tidak didukung PDIP pada Pilpres 2024. Penggiringan opini melalui lembaga survei sudah bergerak lebih jauh. Bahkan Ganjar Pranowo versi PSK memiliki elektabilitas tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Responden siluman, akal-akalan lembaga survei sebagai PSK alias pekerja survei komersial. PPKM darurat sebagai pancingan untuk skenario politik yang lebih besar, memuluskan agenda Cina komunis di Indonesia. Menariknya, publik tidak terpancing dengan skenario tersebut. PPKM darurat gagal, skenario rusuh nasional pun gagal total. Misalnya, PPKM darurat tidak lebih dari darurat PSBB ketika awal-awal diberlakukan awal tahun lalu. Saat PSBB, pos checkpoint di berbagai daerah super ketat, beda jauh dengan PPKM yang katanya darurat tapi lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Posko atau saat PSBB dinamakan checkpoint, kosong tak berpenghuni. Tak ada lagi petugas ber-APD seperti astronot atau Satpol PP yang overacting. Pertanda mulai ada pembangkangan daerah terhadap LBP. Publik hanya merasakan penyekatan di berbagai kawasan, tidak jarang menimbulkan ketegangan baru. Contohnya ribut-ribut antara petugas PPKM darurat yang bertindak arogan terhadap prajurit Pas Pampres. Jokowi mulai digembosi melalui pembangkangan terhadap LBP sebagai koordinator PPKM darurat. LBP sebagai sasaran antara, sasaran akhir tumbangnya Jokowi. Saat ini pilar utama pendukung Jokowi tinggal LBP dan Cina komunis. Faksi-faksi utama di sekitar Jokowi diam-diam mulai mengambil jarak. Jokowi dan LBP akan ditinggalkan. Duet LBP dan Jokowi bakalan tamat, insya Allah. Tinggal Cina komunis yang akan menopang kekuasaan LBP Jokowi. Kekuatan politik dalam negeri bakal rame-rame meninggalkan LBP Jokowi. Isu masuknya TKA Cina komunis selama masa COVID-19 diduga ada kaitannya dengan skenario Luhut, Jokowi dan Cina komunis sebagai pertahanan terakhir bila LBP dan Jokowi benar-benar tumbang. Nama Joko Widodo kembali menuai perhatian publik luas. Hal ini tidak lain dipicu menyebarnya kabar wacana Presiden
3 periode yang pertama kali dikemukakan oleh mantan Ketua MPR Amin Rais, yang mengaku menangkap adanya skenario pembahasan atas perpanjangan jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi maksimal 15 tahun atau 3 periode kepemimpinan. Isu ini sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Pada 2019, kabar yang sama berhembus kencang, namun Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana demikian. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 maknanya menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Demikian pernyataan Jokowi pada Desember 2019 yang lalu. Munculnya wacana presiden 3 periode atau secara khusus menginginkan Joko Widodo menjadi presiden 3 periode tidak lepas dari pengaruh elektabilitas Jokowi sekaligus kongsi-kongsi politik yang berada di belakangnya. Menurut data lansiran KPU pasca pemilu 2019, partai-partai pendukung Joko Widodo menguasai setidaknya 60% suara parlemen atau 427 di DPR dengan hanya menyisakan 3 parpol dengan 149 kursi sebagai oposisi. Timpangnya kekuatan koalisi pendukung Joko Widodo dianggap sebagian pengamat tidak imbang, terutama bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Dan kekhawatiran ini terbukti dalam serangkaian keputusan-keputusan yang diambil selama pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang terasa tidak pro-rakyat, serta condong menguntungkan kepentingan sebagian kalangan. Tengok saja beberapa regulasi kontroversial yang lahir selama 2 periode Jokowi menduduki tampuk kekuasaan, yang digenjot sedemikian rupa hanya dalam hitungan hari. Dimulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, serta revisi Undang-Undang KPK. Harapan sebagian besar kalangan bahwa kepemimpinan Jokowi akan membawa angin segar dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia pada akhirnya hanya berakhir tidak lebih bagai retorika-retorika politik belaka yang umum dijumpai pada sebagian besar politisi negeri ini. Tak dapat ditampik bahwa pada awal kemunculan Jokowi ia nampak sebagai pribadi yang bersahaja dan lekat dengan penggambaran sebagai wong cilik. Ia gemar bersinggungan langsung dengan rakyat, tak keberatan belusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung sampai masuk gorong-gorong kotor pun dijabani oleh beliau tanpa malu ataupun canggung. Latar belakangnya yang bukan berasal dari elit politik maupun dunia militer Indonesia membuatnya menjadi tokoh baru yang menyegarkan dan berbeda dari sebagian politisi-politisi Indonesia pada masanya. Memulai karir politik sebagai wali kota Solo, Jokowi berhasil membawa kota tersebut menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di luar Jakarta. Keberhasilannya ini dengan cepat menaikkan pamor Joko Widodo dalam sekejap. Ia lantas dilirik sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun belum selesai masa tugas mengepalai ibu kota Jakarta itu, ia kembali dicalonkan oleh PDIP dalam kancah perebutan kursi RI 1. Jokowi yang memang telah meraih atensi publik semenjak menjabat gubernur DKI Jakarta dengan sukses melibas lawannya Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Hingga pada 2014 ia resmi dilantik menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepemimpinan Jokowi, infrastruktur digenjot habis, sehingga periode pertama kepemimpinannya lekat dengan semboyan kerja, dan kerja. Hingga bisa dibilang, periode pertama Jokowi merupakan tahun-tahun menggembirakan yang lekat dengan prestasi. Namun ini berubah jungkir balik pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua kalinya. Tercatat begitu banyak langkah-langkah dan pengambilan keputusan yang sangat mengecewakan dan memantik kemarahan publik secara luas. Revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law adalah sedikit dari sekian banyak keputusan pemerintahan masa Jokowi yang mengundang begitu banyak kontroversi dari banyak kalangan. Tak hanya dari rakyat biasa, melainkan dari akademisi, mahasiswa maupun para buruh. Semakin kesini, semakin menunjukkan sepak terjang Jokowi sebenarnya.